Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy teman-teman ya. Hari ini kita akan rakit PC. Wah, ya speknya gue bisa bilang ini tinggi banget sih, Mobo prosesor udah tinggi. Tapi sebelum itu gue bilang makasih dulu sama AMD Indonesia karena udah mau meminjamkan motherboard X670-nya, terus juga Ryzen 9 loh, 7950X sama VGA RX 6650 XT. Ini ketiga barangnya gue belum pernah coba. Dan untuk Ryzen 9 sendiri ini pertama kalinya ada di channel gue. Gue seumur-umur gak pernah megang yang seri 9, baik yang Ryzen ataupun Intel teman-teman ya. Oke, terus untuk harga komponennya di sini jujur gue nggak tahu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri aja di deskripsi ya. Terus komponen lain yang kita pakai, yang pertama casing ini Phenom RX Diamond yang warna putih ya. Ini casing udah beberapa kali juga diminta sama teman-teman, Bang coba review dong, coba review. Dan untungnya di Tokped gue ada beberapa casing yang laku, jadi kita bisa beli casing ini ya. Terus ada water cooling Asus ROG yang 360 yang kemarin itu kita belum sempat pakai karena casingnya belum nemu yang cocok. Nah, mudah-mudahan ini combo yang pas nih ya. Casingnya sih katanya bisa water cooling 360. Kalau bisa kita pakai ini, harusnya bisa mendinginkan si Ryzen 9 7000 series itu, teman-teman ya. Untuk RAM kita pakai Corsair Dominator Platinum RGB yang waktu itu dikirimin sama Corsair. Power supply kayaknya untuk 6650 XT dan spek kayak gini di 750 watt harusnya masih kuat ya teman-teman ya. Kalau nggak kuat ntar kita ganti. Dan enaknya sih modular kalau casing akuarium kayak gini, tapi ya wes lah kita jajal pakai Cooler Master MW750 aja ya. Oke, kalau storage masih sama ya kayak kemarin-kemarin, ada SSD, NVMe, sama ada hard disk 4 tera ya. Terus biar ada cakep karena casingnya putih, gue pengen fan-fannya putih semua juga ya. Di sini ada Shade KZ Flex, ada 3 biji, itu yang non RGB, kayaknya gue bakal taruh di bawah. Terus ada Furion yang Thermafrost, ini gue akan taruh di samping, dia putih dengan LED putih nanti. Sama yang di atas fan dari Cooler Paradox Hypersonic itu ditaruh belakang ya. Sama ada extension Techwear Flex, itu biar kabelnya lebih enak dipandang aja teman-teman ya. Oke, kurang lebih komponennya seperti itu. Dan untuk kontennya akan ada 2 teman-teman ya. Yang di video kali ini kita akan ngerakit, pure ngerakit sampai preview. Habis itu besoknya yang testingnya ya. Kenapa nggak gua satuin? Soalnya pasti kepanjangan ya. Dan jujur aja gua lebih pengen ngerasain rakitnya sih, karena kalau untuk performa spek Mobo prosesor kayak gini udah nggak banyak cincang lah, udah pasti bagus banget gitu loh ya, udah bagus gitu loh. Nah gue lebih penasaran gimana sih kalau rakit si Ryzen 9 di Mobo X670 bakal gimana, terus di casing ini gimana, water cooling ini gimana ke Mobo ini, ke prosesor ini, apakah kompatibel, nanti hasilnya gimana. Jujur gue lebih pengen ngerasain proses rakitnya ya, jadi gue bikin terpisah aja ya, yang sekarang rakit sambil kita ngoceh-ngoceh, terus yang besok testingnya ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita rakit PC-nya. Nah, ini dia teman-teman ya, Mobo prosesor RAM dan SSD ya. Oke, ini prosesornya ya, AMD sample, not for resale. Berarti ini prosesor udah jalan-jalan berapa kali nih guys. Apakah dipasangkan dengan Mobo ini juga? Gue tidak tahu. Oke, gue harusnya masih ingat cara pasangnya ya. Ini tuh seharusnya, bentar. Ini prosesornya aja masih banyak bekas pastanya teman-teman. Oke, harusnya seperti ini. Oke, tutup, nanti dia kebuka. Nah, harusnya seperti itu ya. Kita masukin lagi biar kagak berantakan, biar kagak balak lah. Oke, selanjutnya SSD dulu kali ya. Taichi X ASRock. Taichi itu brand apa sih guys? Apakah ada suatu brand yang bernama Taichi kah?
Apakah ini kerjasama antara Taichi dan ASRock atau memang ASRock punya satu seri namanya Taichi gitu, atau gimana? Gue kurang tahu juga teman-teman ya. Oke, ininya dia masih disegel buat SSD-nya. Apa dah? Ya. Tempat SSD-nya banyak, di sini ada, di sini ada. Itu kayaknya tempat SSD juga tuh. Oke, harus dibaut juga di sini. Wih. Ini Mobo prosesor sama VGA-nya aja 25 juta teman-teman. Jadi rada grogi juga gue ngerakitnya ya. Oke. Terus ini, dan kita masih dikasih juga heatsink yang tebel ya kalau misalkan mau dipakai ya, tapi udahlah, gue heatsink ini juga satu cukup lah, atau enggak sebenarnya nggak pakai heatsink juga nggak apa-apa sih. Oke, tapi kita pakai aja lah. Hop hop hop. Lagi hop 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 hop. Kita sekarang pasang RAM-nya. Gimana sih bukanya yang Corsair itu? Samping ini. Hop hop hop. Logonya lip. Oke. Kita akan rakit, temanya putih hitam. Oke, yang first-nya itu yang ini dulu. Yang dipasang pertamanya. Sebenarnya ngerakit PC itu caranya masih sama teman-teman ya, tapi beda deg-degan aja. Mau DDR4, DDR5, terus juga mau harganya segini atau segitu, beda deg-degannya aja. Semakin mahal PC-nya, deg-degannya semakin makin teman-teman. Oke, satu lagi. Nah, oke. Mobo prosesor RAM SSD udah ya. Sekarang kita menuju ke casing. Oke, kita udah di casing ya. Dan cara ngebuka-buka casingnya kalian bisa lihat aja di video reviewnya ya. Oke, setelah gue lihat-lihat, kayaknya pemasangan pertama yang harus dilakukan itu adalah masukin motherboard dulu teman-teman ya. Oke, nah di sini stand off-nya udah ada. Kita bisa tambah satu aja kalau misalkan kurang ya. Stand off-nya 9 biji untuk ATX sudah kepasang, tapi karena ini butuhnya 10 baut, jadi tinggal ditambah satu aja stand off-nya ya. Oke, apakah muat atau tidak? Harus muat lah, kalau nggak muat kocak nanti. Oke, dia bablas ya sampai ke sini, sampai lewat guys. Ini batasnya cuma sampai sini, tapi motherboardnya lewat sampai kanan. Oke, sekarang kita baut. Untuk water cooling gue kayaknya bakal pasang di atas deh biar enak ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pasang di samping juga kagak ngapa deh ya. Itu selera masing-masing aja ya. Oke. Ini casing walaupun dia di harga 600 ribuan teman-teman, menurut gue worth it aja loh. Cukup terjangkau harganya ya. Kalau misalkan teman-teman ogah ngambil casing yang jutaan gitu, gas aja casing ini. Oke, di bagian bawah masih ada lubang-lubang, jadi kalau teman-teman mau colokin kayak CPU, audio, terus juga CPU audio sih, colokan audio, colokan USB 2, ARGB itu masih bisa ya. Jadi tidak susah. Gue sepengalaman rakit pakai Lian Dynamic XL, Dynamic yang biasa ya, yang bisa micro, bisa mini, bisa ATX. Itu kalau gue rakit pakai ATX itu sempit teman-teman ya. Bahkan water cooling nggak bisa dipasang di atas. Di samping pun cuma muat yang 240 gitu, apa 280 gitu bentuknya ya. Oke, ini mana lagi sih yang belum dibaut? Satu. Tuh ada dua lagi, satu lagi di mana? Oh, di atas. Tapi jujur ya, entah kenapa ini motherboard rasanya kayak lebar banget gitu teman-teman ya.
kayak ngelihat Mobo Micro ATX tapi gede bet. Oke. Nah, semua udah dibaut. Kalau misalkan udah dibaut, gue saranin teman-teman untuk colok-colokin yang beginiannya dulu ya, HDD LED, reset power gitu dan kawan-kawannya ya. Itu gue skip aja, cara nyoloknya juga gampang. Kalau teman-teman pengen banget nyari tahu, di tutorial rakit PC gue udah gue jelasin juga ya. Oke, udah gue colokin ya yang dari casing, dan di sini sayangnya nggak ada pengait-pengait untuk kabelnya ya, jadi ngamplek aja gitu di bawah. Temen-temen harus siapin aja kayak posisi-posisinya yang enaknya gimana biar kabelnya nggak terlalu berantakan ya. Oke, nextnya gue akan pasang power supply, terus juga di sini tuh ada tempat harddisk ya. Oke, tempat harddisk dan juga SSD SATA ya. Udah gue pasang harddisknya, dan kita pasang taper flexnya juga, colokin ke motherboard ya teman-teman ya. Oke, ini kayaknya gua time lapse aja biar kagak kelamaan. Oke, masukin power supply, hard disk, sama nyolokin kabelnya ya. Power supply udah, terus juga harddisk sudah masuk, sama udah nyolokin juga 24 pin, 8 pin, sama USB 3 dan kawan-kawannya ya. Oke, ini bracket cooler, bracket water cooling udah gua pakai, dan selanjutnya kita akan memasang water cooling si ROG Strix LC2360 ARGB ya. Gua harap sih dia beneran bisa muat di atas sini ya, karena kalau di samping kayaknya bakalan bentrok sama per kabel-kabelan ini ya, karena di samping itu kayak ada jalurnya teman-teman. Oh ya, kalau ada radiator takutnya ntar bentrok di sini, jadi gue naruh radiatornya di atas aja deh. Toh juga ini lagi pakai Ryzen 9, biar pendinginannya maksimal, kita taruh di atas aja ya. Sekarang kita rakit dulu si water coolingnya, lalu kita pasang ke sini. Oh iya, satu lagi teman-teman, ini kan pasta bawaannya nempel di water block ya, dan gue tidak ganti pastanya ya. Jadi masih pakai pasta bawaan si ROG Strix. Gue juga pengen tahu nih kalau pakai pasta bawaan water cooling dapat suhunya berapa. Oke, alhamdulillah water cooling ROG-nya muat ya. Sebenarnya water cooling ini tuh belum ada tulisan support AM5 ya. Jadi baru ada AM4 aja, tapi ya wes lah, kita jajal dulu aja pakai cooler bawaan. Suhunya sih harusnya panas ya teman-teman ya, tapi kita lihat aja ya. Pokoknya ini gua akan rakit, kalau misalkan bisa sampai ke testing dan kagak ada aneh-aneh ya, masih stabil ya wes kita lanjut. Tapi kalau sampai ada kayak tiba-tiba blue screen atau apa, kayak gua stuck gitu ya, mau nggak mau berarti kontennya sampai ke preview aja ya. Oke, sekarang kita akan pasang fan-fannya ya. Di samping gua akan pasang 3 yang Furrion, di belakang yang Paradox, di bawah yang Side yang non RGB ya. Oke, nanti lampunya gua akan set semuanya jadi LED putih ya. Oke, mari kita pasang kipasnya.
Nah, semua fan udah ya, atas, belakang, samping, bawah. Sudah. Sekarang tinggal part akhir, yaitu si RX 6650 XT-nya teman-teman ya. Oke. Tancap gitu. Ntar dicolokinnya nanti, baiklah kita baut dulu ya. Oke. Dan seperti yang gue bilang tadi teman-teman ya, ini kita jajal nyala dulu. Kalau misalkan suhunya bisa dipakai buat tes, ya wes kita tes. Tapi kalau ternyata pada saat testing gue mengalami amsyong gitu ya, berarti hanya ada video rakitnya aja teman-teman ya. Oke, ini gue akalin dulu biar nyoloknya jadi lebih rapih ya, sampai kita nyalain PC-nya. Oke, semua sudah siap kita nyalain ya. Bismillah. Oke, ya ternyata masih ada lampu-lampuan di Mobo ASRock ya. Di bawah tombol power sama reset juga kalau mau nyalain dari Mobo dia nyala. Oke, bismillahirrahmanirrahim, menyala. Alhamdulillah ya. Oke, ini defaultnya nyalanya. Kalau kipasnya udah gue bikin putih ya, tengahnya nggak apa-apa kali ya RGB, atau enggak nanti gue coba bikin putih deh ya. Oke, ini dilepas aja kali ya. Nah, biar cakep. Sekarang kita tinggal tunggu masuk ke BIOS nih, apakah bisa atau tidak. Kalau misalkan nggak bisa, ya wes berarti cuma sampai sini aja proses rakitnya ya. Oke, sudah masuk ke BIOS ya. X670 Ryzen 9 7950X ya. Wow, RAM-nya udah kebaca. Terus di sini sih suhu CPU-nya ada di 40 derajat ya. Ini belum kita masuk ke Windows dan kawan-kawan teman-teman ya. Belum testing. SSD hard disk gue juga sudah kebaca ya. Oke, nanti gue akan coba dulu ganti warna di sininya ya. Kayak RAM harusnya bisa jadi putih. Kalau yang di tengahnya gue nggak tahu deh. Padahal ini udah satu controller, entah kenapa si logo ROG-nya masih Magico Hibinio ya. Apa gara-gara gue colokin yang USB ini ya. Tapi kalaupun gak bisa diganti ya wes gak apa-apa, yang lainnya semua putih, di tengahnya ada warna ya, gitu aja. Wes, di video kali ini sampai preview PC-nya aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan testingnya aman, besok berarti ada video testing. Oke, selamat menikmati preview PC-nya.